Kenapa bang? Tarik nafas dulu bang. Tarik nafas bang. Bang. Tarik nafas bang. Tarik nafas bang. Kenapa nih bang? Nggak tahu nih, kayak tiba-tiba susah napas, sama kayak mau bual-bual, sama kayak sakit banget, nggak bisa napas. Kalian tahu nggak kalau itu adalah salah satu gejala dari gangguan psikologis? Abnormal behavior adalah perilaku yang menyimpang dan maladaptif dalam jangka waktu yang cukup lama. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sama dengan perilaku yang diterima oleh norma sosial dan norma budaya, sedangkan perilaku maladaptif adalah perilaku yang dapat mengganggu fungsi kehidupan manusia secara efektif, bahkan dapat membahayakan diri manusia itu sendiri maupun orang lain. Gangguan psikologis yang pertama ada neurodevelopmental disorder atau gangguan perkembangan syaraf, yaitu gangguan yang disebabkan oleh adanya masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan otak. Hal ini dapat menimbulkan gejala selama masa kanak-kanak. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam belajar, bertingkah laku, berpikir, mengingat, mengendalikan diri, ataupun aspek-aspek kesehatan lainnya. Ada beberapa jenis gangguan perkembangan syaraf. Yang pertama ada gangguan spektrum autisme, yaitu gangguan yang melibatkan tantangan terus-menerus dalam interaksi sosial, perilaku berulang, dan minat terbatas. Mengapa disebut spektrum? Karena memiliki arti yang setiap individu itu terkena dampak yang berbeda dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, ada beberapa anak yang mengalami gangguan autisme, mereka dapat berkomunikasi secara verbal. Namun, beberapa yang lainnya juga tidak bisa dan lebih memilih mengekspresikan diri mereka secara nonverbal atau bahasa isyarat. Beberapa faktor resikonya seperti orang tua yang sudah tua, penumpukan lemak yang berlebihan pada ibu, penyakit gula, tekanan darah tinggi, ibu yang mengidap penyakit yang menular saat melahirkan, dan perbedaan genetik dan otak. Untuk pengobatannya ini tidak ada obat untuk gangguan spektrum autisme. Namun pengobatan dapat meningkatkan kehidupan banyak penderitanya. Terapi yang biasa digunakan adalah penggunaan prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Selanjutnya, ada gangguan perhatian dan hiperaktivitas, yaitu gangguan yang ditandai dengan adanya pola kurangnya perhatian, aktivitas berlebihan yang tidak pantas, serta pengambilan keputusan tanpa perencanaan. Untuk faktor resikonya, ada lahir prematur, berat badan yang rendah saat dilahirkan, lalu ada menggunakan alkohol dan rokok ketika sedang melahirkan. Untuk pengobatannya, bisa menggunakan obat sesuai resep atau anjuran dokter, bisa juga dengan olahraga, atau melakukan psikoterapi, seperti mengajak pengidap bercerita, lalu melakukan interaksi dengan penyidap. Anxiety atau gangguan kecemasan adalah gangguan psikologis yang sangat mengganggu dan sulit untuk dikendalikan, ditandai dengan ketegangan motorik, hiperaktivitas, serta ekspektasi dan pikiran yang penuh dengan kecemasan. Ada 12 jenis gangguan kecemasan dengan 5 diantaranya yang paling umum, yaitu Generalized Anxiety Disorder, Panic Disorder, Specific Phobia, Social Anxiety Disorder, serta Obsessive Compulsive Disorder. Generalized Anxiety Disorder atau GAD ditandai dengan kecemasan yang persisten selama setidaknya 6 bulan, di mana individu ini sendiri tidak dapat menentukan apa penyebab dari kecemasan tersebut. Mereka kerap kali merasa cemas, bahkan dapat berdampak pada fisik mereka, misalnya kelelahan, gangguan lambung, hingga gangguan tidur. Ada faktor-faktor biologis yang berperan dalam gangguan psikologis ini. Yang pertama, predisposisi genetik, kekurangan neurotransmitter GABA, ketidaknormalan sistem pernapasan, masalah dalam mengatur sistem saraf motorik. Dan ada juga faktor psikologis dan sosial yang berperan dalam permasalahan psikologis ini. Misalnya, memiliki standar diri yang keras atau bahkan tidak mungkin, orang tua yang terlalu keras, kritis, dan dingin, kesulitan menghadapi ketidakpastian, dan riwayat trauma atau stres.
Panic disorder adalah gangguan kecemasan di mana individu ini seringkali merasakan teror hebat secara tiba-tiba dengan penyebab yang tidak pasti. Bahkan mereka dapat melakukan ditandai dengan serangan fisik seperti detak jantung yang cepat, sesak napas, gemetar, berkeringat, mual, dan sensasi kesemutan atau mati rasa. Nah, penderitanya ini juga kerap kali merasakan hilang kendali atas dirinya sendiri atau merasakan bahaya hingga ingin meninggal. Spesifik fobia adalah gangguan kecemasan di mana individu ini merasakan takut yang tidak rasional, berlebihan, dan terus-menerus terhadap suatu objek tertentu. Ada 4 kategori ketakutan yang paling umum, yaitu natural environment, animal, mutilation, or medical treatment, dan situations. Social anxiety disorder adalah gangguan kecemasan di mana individu merasakan ketakutan akan dipermalukan dalam situasi sosial. Ada faktor-faktor yang memengaruhi gangguan psikologis ini. Yang pertama faktor genetik dan yang kedua adalah kerentanan dikombinasikan dengan pengalaman belajar dalam konteks sosial. Obsessive compulsive disorder, obsesif yang berarti pikiran berulang, sedangkan kompulsif yang berarti tindakan berulang adalah gangguan psikologis di mana seseorang punya pikiran yang membuatnya sangat cemas dan merasa perlu melakukan tindakan-tindakan tertentu berulang kali agar merasa aman atau menghindari sesuatu. Beberapa gangguan terkait OCD adalah hoarding disorder dan body dysmorphic disorder. Selanjutnya, ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi, PTSD adalah pengalaman trauma yang dapat melibatkan ancaman kematian atau cedera serius atau kekerasan seksual di mana seseorang merasa takut dan perasaan tidak berdaya yang intens. Trauma dapat melibatkan satu insiden mengerikan atau pola pengalaman negatif. Simptomnya adalah flashback. Selanjutnya ada menghindari pengalaman emosional dan menghindari berbicara tentang emosi dengan orang lain. Yang ketiga ada kebekuan emosional dan kemampuan yang berkurang untuk merasakan emosi. Yang keempat ada arousal yang berlebih. Yang kelima ada kesulitan dengan ingatan dan konsentrasi. Dan yang terakhir ada perilaku impulsif. Ada dissociative disorder. Gangguan disosiatif adalah gangguan psikologis yang melibatkan hilangnya ingatan atau perubahan identitas secara tiba-tiba akibat disosiasi atau terpisahnya kesadaran individu dari ingatan dan pikiran sebelumnya. Contoh yang pertama ada dissociative amnesia. Gangguan disosiatif ditandai dengan hilangnya ingatan yang ekstrim disebabkan oleh tekanan psikologis yang luas. Amnesia disosiatif diyakini disebabkan oleh peristiwa yang sangat menegangkan. Perawatan untuk gangguan ini kemungkinan besar melibatkan psikoterapi yang memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memproses ingatan traumatisnya dengan konteks yang aman. Selanjutnya ada disorder involving emotion dan mood. Nah, di dalam disorder involving emotion dan mood ini ada beberapa jenis gangguan. Yang pertama ada gangguan depresi. Apa sih gangguan depresi? Gangguan depresi ini adalah gangguan psikologis yang dimana individu menderita depresi, seperti kurangnya kesenangan dalam kehidupan individu ini yang tiada henti. Nah, gangguan depresi ini termasuk gangguan yang paling umum yang terjadi atau muncul. Sekitar 12 juta penduduk di Indonesia dengan range umur yang mengalami depresi ini 15 tahun ke atas. Selanjutnya ada MDD. MDD itu apa sih? Nah, MDD ini adalah Major Depressive Disorder. Nah, atau gangguan yang melibatkan episode depresi signifikan dan karakteristik depresi seperti lesu dan putus asa yang setidaknya terjadi dalam 2 minggu. Nah, selanjutnya ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar itu apa sih? Gangguan bipolar adalah gangguan psikologis yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang secara drastis atau ekstrim, yang mencakup satu atau lebih dari episode mania, seperti keadaan optimis yang berlebihan dan tidak realistis. Skizofrenia adalah gangguan psikologis berat yang ditandai oleh proses berpikir yang tidak teratur. Para penderita skizofrenia dapat disebut psikotrik karena mereka sangat jauh dari kenyataan. Nah, selanjutnya ada personality disorder atau gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah pola perilaku kognitif kronis dan maladaptif yang terintegrasi secara menyeluruh ke dalam kepribadian seseorang. Nah, dalam gangguan kepribadian ini ada beberapa jenis nih, seperti yang ada di contoh ini. Yuk kenali 8 peringatan bunuh diri. Yang pertama, ada membicarakan keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua, ada membenci dan menghujat diri sendiri. Yang ketiga, ada mencari cara untuk bunuh diri. Yang keempat, ada mengatur segala hal untuk ditinggalkan. Yang kelima, mengucap perpisahan. Dan yang keenam, menarik diri dari orang lain.
Yang ketujuh, ada perilaku merusak diri sendiri. Dan terakhir atau yang ke-8, ada perubahan fisik dan mood yang drastis. Terus bagaimana sih cara kita mengetahui orang terdekat kita menunjukkan tanda-tanda untuk bunuh diri? Nah, yang pertama itu adalah kenali gejalanya. Yang kedua adalah dampingi, jangan biarkan mereka sendirian. Yang ketiga adalah dengarkan keluh kesahnya tanpa memaksa. Yang keempat adalah tunjukkan empati dan kepedulianmu. Yang kelima ada singkirkan alat yang berpotensi untuk menyakiti. Yang terakhir adalah bujuk temanmu untuk terapi dan berkonsultasi dengan tenaga profesional atau psikolog.